Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel. Video kita kali ini tentang simulasi AKM, atau lebih tepatnya bagaimana kita mengenal bentuk dan tampilan dari sistem AKM, asesmen ketuntasan minimal. Asesmen ketuntasan minimal bentuk soalnya berbeda dengan bentuk CBT atau ujian berbasis komputer sebelumnya, karena ada beberapa bentuk yang tidak hanya pilihan ganda dengan satu jawaban betul, tapi ada berbagai bentuk yang lain, diantaranya pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu, kemudian true on false, pilihan satu dari dua opsi, kemudian ada mencocokkan atau menjodohkan, kemudian ada uraian singkat, ada uraian panjang, di mana hal tersebut saat ini dikenal dengan istilah AKM, ya, bentuk soal AKM. Walaupun pada dasarnya bentuk soal AKM ini berisi tentang poin literasi dan numerasi. Terlepas dari itu, sebaiknya kita mengetahui bagaimana sih tampilan dari bentuk soal AKM. Kita dapat mencobanya melalui situs yang sudah disediakan oleh Pusmenjar. Ini tampilannya, langsung aja kita buka browser di device-nya masing-masing, di perangkatnya masing-masing. Kalau seperti di video ini, kita buat ini, kita menggunakan smartphone. Oh ya, jangan lupa untuk menyaksikan video ini agar lebih maksimal, silakan ditampilkan dalam mode full screen ya, biar nggak kepotong. Baik, alamatnya ada di mana? Alamatnya ada di sini. Ya, jadi kita lihat di sini. Alamatnya adalah hasil un. Ya, fokus di sini ya, fokus di sini ya. Alamatnya adalah hasil un dot atau titik puspendik dot kemdikbud dot go.id slash atau garis miring AKM slash simulasi underscore atau garis bawah AKM, ya. Itu linknya, alamatnya. Nanti kalau kesulitan bisa lihat di deskripsi video. Saat kita membuka lamannya, ya, laman webnya, kita akan diberi pilihan, ya. Di sini ada literasi atau numerasi, ya. Kita coba dulu yang literasi. Kemudian jenjangnya di sini juga disediakan ada SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Silakan disesuaikan dengan kondisinya, mana yang diinginkan atau sesuai dengan tingkatan Anda. Kita pilih yang SMA misalkan, kemudian pilih oke, lanjutkan, ya. Jadi pilih dulu ini jenis apa, isi soal, mau literasi atau numerasi, kemudian jenjangnya, kemudian tombol oke, lanjutkan. Berikutnya kita akan diberi tampilan selamat datang, ya. Karena ini sudah instan, sudah tinggal pakai saja yang disediakan oleh Pusmenjar ini. Langsung saja klik tombol login, ini klik tombol login. Oke. Kemudian akan muncul konfirmasi data peserta. Ya, silakan dilengkapi. Misalkan nama, Budi, tanggal lahir. Ya, kita coba aja. Ini hanya sekedar contoh. Ya, lengkapi nama dan tanggal lahir.
Berikutnya kita diminta untuk mengisi token. Ini ya, kita diminta untuk mengisi token. Tokennya didapat dari mana? Lihat di sini di atas. Nah, ini ada token, kode token. Jika kode tokennya tidak muncul atau kode tokennya salah, silakan diklik tombol refresh jika itu terjadi. Di sini kita lihat ada tokennya SGBGIM, huruf kapital semua. Kita masukkan di sini ya. Kita ketik apa tadi? SGB GIM. Ya, jika sudah terisi tokennya, klik tombol submit. Akan muncul konfirmasi tes. Ya, di sini tadi kita memilih tesnya literasi, jenjangnya SMA sederajat. Nanti waktunya 30 menit. Ya, kita klik tombol mulai untuk memulai melihat bentuk soal. Ya, di sini kita sudah melihat soal. Ya, soal pertanyaan. Ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah nomor soal ini. Kemudian waktu ini. Kemudian merubah ukuran huruf ini. Jadi misalkan kalau ini dirasa kurang besar dan sebagainya, bisa diklik-klik ini ya. Oke. Kemudian ini tadi bentuk isi soal literasi SMA sederajat. Kemudian ini ada ini tombol seperti jendela biru ini. Ini kalau kita klik akan tampil daftar soal atau banyaknya nomor soal ya di sini. Kemudian ya kalau klik I ya, ini berisi informasi soal, tapi waktu kita klik saat ini belum ada. Kemudian di atas ini pertanyaan soal. Terus di bawah ini opsinya. Kemudian tombol merah kiri ini untuk back atau kembali ke nomor sebelumnya. Tombol biru kanan ini next ke tombol selanjutnya. Kuning ini untuk menandai nomor soal yang ragu-ragu ya. Jadi kalau menjawab tapi belum pasti, kita tanda yang kuning ini. Untuk nomor 1 ini kita bisa lihat bentuk soalnya adalah pilihan ganda dengan satu jawaban betul ya, seperti biasanya kita tahu. Ya, kita asal saja, ini hanya sekedar contoh. Kemudian next, ini biru ini. Next. Oke, kita lihat sekarang bentuknya adalah pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu. Jadi kalau bentuknya kotak-kotak seperti itu berarti jawabannya boleh lebih dari satu. Ya, ini sekedar contoh. Next. Kemudian ini jawaban ya lebih dari satu juga ya, tanpa opsi, hanya pilihan. Next. Kemudian ini jawaban uraian ya, misalkan ya hanya contoh saja ya, kita ketik misalkan jawabannya. Kemudian next. Terus ini menjodohkan ya, kali ini menjodohkan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, kita sentuh. Oke. Nah, kan menjodohkan. Oke, next. Sekarang nomor 6.
Ini uraian panjang ya, kalau tadi uraian pendek ya, jawaban singkat. Ini jawaban panjang. Ambil contoh aja ini. Next. Oke. Tadi ada 6 soal dan 6 bentuk soal. Karena sudah habis ya, tidak ada lagi yang dikerjakan. Kita akan diberi tampilan konfirmasi tes. Seperti ini. Jika ingin kembali, klik yang hijau. Jika selesai, klik yang merah ini. Oke. Nanti akan ada review hasil. Ya tadi kita kan jawabnya hanya iseng saja ya, asal hanya sekedar contoh. Kalau ingin unduh yang ini, kalau ingin keluar yang merah ini, logout. Kita logout. Oke, itu tadi simulasi atau latihan untuk mengenal sistem AKM, asesmen ketuntasan minimal, sekaligus juga mengenal bentuk soal AKM. Bagaimana? Menarik? Hal yang baru juga? Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa di subscribe, share. Mungkin ada teman-teman kita, orang lain yang juga membutuhkan informasi ini. Jadi agar lebih bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.